Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Monita di pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan kedua ini Bu Monita akan menjelaskan tentang apa itu domain, kodomain, ring, lalu nilai dari suatu fungsi, dan yang terakhir itu ada sifat-sifat fungsi. Langsung saja ya. Bunda, selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Halo, hari ini kita akan belajar fungsi lagi ya di pertemuan 2. Pertemuan 2 ini tujuannya itu adalah kalian itu diharapkan mampu menyebutkan sifat-sifat fungsi, menentukan nilai suatu fungsi, lalu menentukan domain, kodomain, dan ring. Itu langsung aja ya kita bahas. Jadi fungsi di sini yang pertama itu ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat dibaca sebagai berikut. F memetakan A anggota himpunan A ke P anggota himpunan B, yang bisa dikatakan P adalah peta dari A oleh F dan ditulis FA sama dengan P. Jadi dari gambar ini itu A ini adalah anggota himpunan A, P adalah anggota himpunan B. Jadi P ini adalah peta dari A oleh F. Dan berlaku juga untuk V, ini adalah peta dari B oleh fungsi F. Kemudian R itu adalah peta dari C oleh fungsi F. Apabila fungsi F memetakan setiap X anggota himpunan A dengan tepat satu ke Y anggota himpunan B, maka Y ini adalah peta dari X oleh F. Ya, Y ini adalah peta dari X oleh F. Peta dari X anggota himpunan A oleh fungsi F itu sering dituliskan sebagai fx, dan bentuk fx ini disebut rumus bagi fungsi f. Lalu apa aja sih yang kita pelajari? Yang pertama itu ada domain, kodomain, ring, dan nilai suatu fungsi, lalu sifat-sifat fungsi. Kita akan masuk pada domain, kodomain, dan ring terlebih dahulu. Domain ini itu himpunan A dinamakan daerah asal atau domain fungsi F. Sedangkan kodomain itu himpunan B yang dinamakan daerah kawan atau kodomain fungsi F. Dan ring itu himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan A, dinamakan wilayah hasil atau daerah hasil ya, atau disebut ring dari fungsi F. Contohnya di sini tadi ada gambar satu fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi domainnya itu adalah anggota himpunan A. Di sini ada A, B, dan C. Kemudian kodomainnya itu kan himpunan B. Berarti di sini anggota himpunan B yaitu ada P, H, R, S. Kemudian ring ini adalah daerah hasil. Jadi daerah hasilnya ini adalah PHR. Lanjut. Nilai suatu fungsi.
Jika f suatu fungsi dan x suatu input untuk fungsi, maka nilai outputnya ditulis dengan fx, yang berarti f dari x atau nilai dari f pada x. Contohnya di sini ada fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. F negatif 2 ini menyatakan output dari hasil inputnya, yaitu x sama dengan negatif 2 pada fx-nya. Lalu f negatif 2 itu sama dengan, kita substitusikan nilai x-nya. X-nya itu adalah negatif 2 dikuadratkan dikurangi 3 dikali negatif 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi nilai dari f negatif 2 itu adalah 11. Lalu untuk latihannya dikerjakan, diberikan fx sama dengan 1 per x dikurangi 1. Kemudian pertanyaannya yaitu carilah, yang pertama ada f0, yang kedua ft, yang ketiga fx negatif 1. Silahkan dikerjakan. Lanjut ya. Sifat-sifat fungsi. Dari sifat-sifat fungsi di sini itu ada 3, yaitu ada fungsi surjektif, fungsi injektif, fungsi bijektif. Fungsi surjektif ini definisinya yaitu fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B jika rank dari F atau rank F ya merupakan himpunan bagian dari kodomain F atau kodomain F di sini dapat ditulis RF subset dari KF jika RF sama dengan KF itu, yaitu setiap anggota di himpunan B yang mempunyai pasangan, kawan, atau prapetanya anggota di himpunan A atau daerah asal atau domain fungsi tadi. Contohnya, contoh soalnya itu diberikan fungsi f yang memetakan himpunan R ke himpunan R ditentukan oleh formula fx sama dengan x kuadrat. Apakah fungsi f itu merupakan fungsi surjektif? Kita lihat penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya itu ada x lebih dari atau sama dengan 0, maka ada X anggota himpunan R. Fungsi F yang memetakan himpunan R ke R itu bukan fungsi surjektif karena ada bilangan-bilangan negatif pada daerah hasil fungsi F yang tidak mempunyai pasangan di domain. Karena X kuadrat itu selalu bernilai positif atau 0. Penyelidikannya itu dapat pula dilakukan sebagai berikut. Jadi jika ada X kuadrat kurang dari 0, maka tidak ada X anggota himpunan R. Jadi domainnya F, domain F itu sama dengan R atau bilangan real. Kodomain F-nya itu sama dengan himpunan R atau himpunan bilangan real. Nah, di sini bisa dilihat ini ya. Misalkan RF-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, berarti X kuadrat itu juga lebih dari atau sama dengan 0. Diperoleh X anggota himpunan R. Untuk RF kurang dari 0, berarti X kuadrat itu juga kurang dari 0. Tidak ada X anggota himpunan R. Jadi Fx sama dengan X kuadrat dengan fungsi f yang memetakan himpunan R ke himpunan R bukan merupakan fungsi surjektif. Bisa dilihat pada grafik ini adalah grafik fx sama dengan x kuadrat.
Di sini penjelasannya itu jika X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, itu maka ada X anggota himpunan R. Misal jika X-nya itu 1, maka X kuadrat sama dengan 1. Jika X-nya itu 2, X kuadrat sama dengan 4. Itu kan artinya X-nya ini anggota himpunan bilangan real dan X kuadrat itu selalu bernilai positif. Namun apabila X kuadrat kurang dari 0, itu tidak akan ada X yang anggota himpunan R. Jadi nanti kalau X-nya itu misalkan negatif 2, itu kan X kuadratnya tidak mungkin bernilai kurang dari 0. Seperti itu. Kita akan lanjut ke materi fungsi injektif. Fungsi injektif. Definisinya yaitu fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Atau ekuivalen dengan jika A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Untuk sebarang A1, A2 anggota himpunan A. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B jika anggota yang berbeda di himpunan B mempunyai pasangan atau kawan atau prapeta yang berbeda di himpunan A atau domain F. Hal ini berarti jika dua anggota yang berbeda di himpunan A tidak boleh mempunyai pasangan atau kawan atau prapeta di himpunan B. Contoh soalnya, periksalah apakah fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3, X anggota himpunan R merupakan fungsi injektif. Penyelesaiannya, Y sama dengan Fx itu sama dengan X pangkat 3. X anggota himpunan R. Fx sama dengan X pangkat 3 jika dan hanya jika X pangkat 3 ini sama dengan Y. Maka di sini kesimpulannya yaitu X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Terdapat satu buah nilai X untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real. Jadi Fx sama dengan X pangkat 3 itu merupakan fungsi injektif. Begitu. Grafiknya bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk fungsi bijektif sekarang. Fungsi bijektif. Definisinya yang pertama itu jika fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B, jika anggota-anggota himpunan A dan himpunan B itu dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A berpasangan dengan satu anggota himpunan B dan demikian juga sebaliknya. Hal ini berarti NA sama dengan NB. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi bijektif jika fungsi tersebut itu merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Contohnya, diberikan fungsi himpunan dengan himpunan A sama dengan A, B, C, D, E ke
himpunan B sama dengan 13579 yang didefinisikan dalam diagram panah. Penyelesaiannya seperti ini. Pasti kalian juga sudah tidak asing ya dengan diagram panah, ini kan sudah dipelajari pada saat SMP. Di sini keterangannya yaitu karena NA sama dengan NB sama dengan 5 dan setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, maka gambar 6 ini merupakan fungsi bijektif. Semoga ilmunya bermanfaat ya, semoga juga penjelasannya sudah bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Dalam pelita hidup kami semua menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan bimbing dan mengajar untuk memastikan kami berjaya. Tak pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, rasamu akan ku kenang selalu. Tak